Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fiqhul hayat awil ahkam. Ya, Nah, ambil. likulli zalimin atin bagin nihayatan hatmiyah kanihayati fir'auna bil ighraq bil bahri. Bagi setiap orang yang zolim, atin melampaui batas, bagin sama mencapai puncaknya. Nihayatan itu udah puncak, hatmiyah udah banget. Untuk kebangetan ya. Kanihayati fir'aun, seperti puncak melampaui batasnya si Fir'aun gitu. Bil ighraq fil bahri, yang kemudian ditenggelamkan di muka bumi. Walil mazlum farjun qaribun wa nasrun muhaqqaq. Tadi buat orang yang zolim, tapi sekarang bagi yang dizolimi ada kelapangan, kedekatan, pertolongan, dan yang muhakkok, real. Jadi kurang lebih dikandung makna ayat yang dibahas bahwa orang yang zolim pasti hancur lebur. Sementara yang dizolimi dia akan mendapatkan kemenangan, kelapangan, kedekatan yang real kepada Allah. Itu sunnatullah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Ini lihat, lagi ditunjukkan hal itu oleh Allah dalam peperangan yang terjadi. Ya, Iran lawan Israel, Amerika. Kain jai Bani Israel. Seperti diselamatkannya Bani Israel al-mazlumin, yang dizolimi alaya di Fir'aun wa alihi, oleh Fir'aun dan tentaranya. Wa kanal inja idan mustaujaban syukrul ilah, penyelamatan atau keselamatan yang diraih, diperoleh oleh Bani Israel, idan, merupakan hari besar. Mustaujaban syukrul ilah, yang harus disyukuri kepada Allah. Wasara yaumu asyura wa huwal yaumul asri min syahril muharram yaumu siyamis syukri. Oleh karena itu hari Asyura, yaitu hari tanggal 10 bulan Muharram, adalah hari berpuasa sebagai ungkapan syukur. 10 Muharram tuh Nabi Fir'aun ditenggelamkan.
Bani Israel atau Nabi Musa diselamatkan. Rawah Muslim an Ibni Abbas. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadim al-Madinah. Rasulullah datang ke Madinah, hijrah. Fawajadal Yahud siaman yauma Asyura. Dia jumpai orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, "Ma hadzal yaumu alladzi tasumunah?" Hari apa ini? Di mana kalian berpuasa? Faqalu hadza yaumun azim. Mereka menjawab, ini hari besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumah. Dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai ungkapan terima kasih. Fanahnu nasumuh. Maka kita juga puasa pada hari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami kata Rasulullah lebih berhak, lebih utama ketimbang Musa. Bukan ketimbang Musa, ketimbang kalian untuk menghormati Musa. Tuh, begitu luar biasanya, ya. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah puasa wa amara bisyamihi. Lalu menyuruh kita berpuasa. Qala Turmuzi wa ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala. Hadis Imam Turmuzi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Sumu at-tasi'a wal ashir. Puasalah 9 Muharram dan 10 Muharram. Wa khaliful Yahud. Dan bedakan dengan Yahudi. Bersikap beda maksudnya gitu. Wahtaja bihadzal hadis Syafi'i wa Ahmad Ibnu Hanbal wa Ishaq. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq berdalil dengan ini. Artinya dengan hadis ini. Artinya tidak 10 Muharram saja. Jadi 9 juga dia puasa. Kalau Yahudi 10 saja. Itu maksudnya khalifu. Bukan khalafu. Khalifu. Berbeda lah. Tampil beda. Gitu. Wa syukru lillah kama qala Sahl bin Abdullah. Syukur kepada Allah seperti dikatakan oleh Sahal bin Abdullah adalah al-ijtihad fi bazlit ta'ah ma'ajtinabil ma'siyah fi sirri wal alaniyah. Ini tambahan definisi syukur. Syukur adalah sungguh-sungguh mengerahkan potensi untuk taat sambil menjauhi maksiat, baik diam-diam atau terang-terangan. Ini kata Sahal, Imam Sahal bin Abdullah. Tapi dulu pernah saya bilang syukur yang dijumpai di dalam bukunya
Hasan Basri, ya, yaitu al-iftiraat. Apa syukur? Sama juga selaras. Asyukru huwa sorfu, menggunakan ma'an amallah, nikmat Allah, li ajli ma khuliqa lahu, atau lima khuliqa min ajlihi, sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Kita diberi telinga, telinga nikmat, tujuannya mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika digunakan mendengarkan ayat Allah, ilmu Allah, nasihat Allah, itu namanya lagi mensyukuri telinga. Sama ketaatan, intinya sungguh-sungguh. Diberi mata, tujuannya agar bisa melihat kebenaran Allah, tanda kebesarannya. Itu namanya lagi mensyukuri mata. Paling tinggi dari sekian nikmat yang diberikan ada dalam diri kita akal pikiran. Kita gunakan untuk menambah kedekatan diri, menjauhi maksiatnya, memperbanyak kegunaan dalam kehidupan. Oh, itu namanya mensyukuri akal. Iya, berikutnya. Wal mubadarah ila taubah. Masih lanjutan definisi syukur. Mubadarah bergegas menuju taubat, sabilat takhallusi minal maksiyah, sebagai jalan untuk menghindari diri dari kemaksiatan. Wallahu subhanahu wasi'ur rahmah. Allah maha luas kasih sayangnya. Kasirul qabul litaubah. Maha menerima taubat. Kasir banyak, jadi diartikan maha tadi. Banyak, banyak apa? Banyak menerima. Menerima apa? Taubat. Tak ada yang tak diterima. Wasabru miftahul farji. Sabar itu kunci kelapangan, kelegaan, akhirnya kemenangan. Qalal Qushairi, ini Imam Qushairi, seorang sufi. Man sabara fillah ala qada'illah awadahu Allahu suhbata awliyaihi. Siapa bersabar terkait dalam jalan Allah atas ketetapan Allah, sabar. Kenapa? Allah ganti. Apa gantinya? Ditemani atau menjadi teman para aulianya. Haula Banu Israel. Itu dia Bani Israel. Bani Israel yang dulu zaman Nabi Musa. Dan sekarang melawannya. Ya. Kenapa mereka sobaru ala muqasatid durri? Mereka bersabar atas kerasnya derita min Fir'aun, dari Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun bukan dipahami sosok. Fir'aun itu watak. Wataknya apa? Oh, dia paling sombong, paling berkuasa.
semuanya harus taat kepadanya. Ya atau tidak? Kalau dipahami Fir'aun sebagai watak, maka tak terbatas di zaman Nabi Musa. Bahkan sebelumnya juga, semuanya sombong. Sombong adalah titisan dari iblis. Suruh sujud nggak mau, itu sombong. Ya, suruh taat sama Quran ogah. Maka ketika Firaun dipahami bukan sosok tapi watak, nah dia akan ada terus. Zaman kita nih, tuh sering kita mendengar di telinga Firaun, zaman Firaun. Karena memiliki watak-watak yang sama. Iya. Haula bani Israel sabaru ala maqasati durri min Fir'aun wa qaumi. Faja'ala minhum anbiya. Atas dasar watak yang luar biasa keras seperti itu, maka Allah jadikan nabi dari kalangan mereka. Itu latar belakang kenapa nabi banyak dari kalangan mereka. Jadi bukan saja karena rahmat, kasih sayang, tapi justru mereka lebih dibutuhkan untuk dikirim nabi. Gitu kurang kurang lebih. Wa ja'ala minhum mulukan. Dan dijadikan di antara mereka, Bani Israel itu raja-raja. Raja Bani Israel. Wa atahum malam yu'ta ahadan minal alamin. Malam yu'ti. Dan Allah berikan kepada mereka sesuatu yang tak pernah diberikan kepada yang lain. Apa itu? Di antaranya kenabian. Nabi sebelum Nabi Muhammad itu dari kalangan mereka. Bahkan Nabi bersabda, nabi-nabi Bani Israel itu sama banyaknya dengan ulama umat Nabi Muhammad. Kebayang, saking dahsyat, apanya kerasnya. Itu mungkin setiap kecamatan Nabi. Di kecamatan Nono ada Nabi, Nono ada Nabi. Iya, selesai. Baru nih. Tatimmatun ni'amil asyri ala Bani Israel. Sisa tatimah sempurna. Ya, yang kemarin baru disebut 5. Sisanya 5. Maka disebut tatimah. Ya, sisa. Nikmat yang 10 buat Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa. Idh, ingatlah. Ingatlah. Uzkur sebut bilang kepada mereka ya Muhammad, ingatlah ketika, ingat apa? Ketika kalian kaum Nabi Musa berkata kepada Musa, ya Musa, kami tidak akan iman kepada engkau sampai kami bisa ngelihat Allah secara kasat mata. Ngomong gitu. Sekarang ada nggak? Ada, ada. Kalau belum dijedodin sama Allah tuh belum ngaku, belum merasa ada Allah. Orang udah dijedodin aja masih belum merasa. Ketika mereka berkata seperti itu, fa'akhadzatkumus sha'iqah, disamber geledek, petir, jeger gitu. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Ini menarik nih. Disamber geledek umat Nabi Musa dulu di zaman Nabi Musa.
Diceritain oleh Nabi Muhammad disuruh Allah kepada anak, cucu, cicit, cicit Bani Israel di zaman Nabi Muhammad. Ayatnya ditutup, kalian melihat. Melihat nggak itu? Melihat atau enggak? Enggak dong. Kan peristiwanya di zaman Nabi Musa. Nabi Muhammad ngelihat nggak peristiwa burung ababil menghancurkan pasukan bergajah? Nggak ngelihat. Enggak. Orang Nabi Muhammad baru lahir. Apa maknanya memberi kesan? Begitu viral. Tak ada sepotong manusia pun yang tak tahu peristiwa bergajah. Seperti halnya tak ada seorang pun yang tak tahu. Apalagi turunan-turunannya, anak cucu cicit tahu itu dia. Bahwa dulu nenek moyang mereka luar biasa sombongnya. Terus disamber geledek petir. Bagaimana kesimpulan itu? Tuh ayatnya ditutup wa antum tanzur. Kamu tahu. Demikian hubungan kita dengan nenek moyang kita. Gak usah jauh-jauh dengan orang tua kita. Tahu. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Habis sambar geledek mati dihidupin lagi. La'allakum taskurun. Maksudnya supaya pada terima kasih. Itu nikmat pertama. Yang keenam berarti. Mana lagi? Wazallalna alaikumul ghamam. Kami payungi kalian dengan awan, mendung, enggak panas. Itu ketujuh. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada kalian manna. Manna madu. Madu. Udah aku bayang turunin madu. Hmm. Ibu-ibu pada cemburu kalau diturunin madu sama bapak-bapak pada ngambil dua, Itu tiga. lain tuh di madu loh. Itu madunya Pak Taufik. Pak Ustadz. Jadi dalam bentuk embun. Pagi-pagi banyak embun di dedaunan madu embunnya. Hmm. Mereka pada bawa jerigen, ember, dirurut pakai tangannya. Tuh, dirurut gitu daunnya. Waduh. Wasalwa burung. Nggak tahu burung dara apa burung merpati apa burung apa. Kuntul apa Semacamnya kali ya. puyuh. Jinak. Kapan mau dimakan? Tangkap. Sembelih. Terus Allah bilang kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makan rizki yang kami berikan kepada kalian yang baik-baik. Thayyib, madu sama daging burung. Wa ma zalamuna. Mereka tidak menzolimi kami. Mereka nggak syukur terus. Tambah bangkang. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi ketika mereka tak bersyukur, bahasanya zolim, hakikatnya menzolimi diri sendiri. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Ingatlah ketika kami berkata, kata Allah, masuklah ke kota ini. Masuk kota. Terus fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Silahkan makan nikmat yang ada di dalamnya. Sebagian saja. Bab nggak sanggup semuanya. Dengan puas. Wadkhulul baba. Masuklah pintu. Pintu gerbang. Masuk kota. Sujada. Dengan menunduk. Wakulu.
Dan katakanlah hitoh. Jadi sambil masuk pintu gerbang, suruh bilang hitoh. Dia emang kurang ajar, diplesetin, bukan hitoh, hintoh. Beda Tuh, itu ya. nagfir lakum. Itu artinya hapus segala dosa dan kesalahan. Itu bagian. Maka kalau bilang begitu, kami ampuni kalian kesalahan kalian. Khotoyakum. Wasanazidul muhsinin. Sementara mereka yang setelah itu taat, tambah dekat dengan Allah, tambah kuat imannya, kami tambahkan lagi nikmatnya. Sanazidul muhsinin. Fabaddala alladziina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Baddal, mengganti. Siapa? Orang-orang yang zolim di antara mereka. Mengganti apa? Mengganti kata, ucapan yang diajarkan kepada mereka. Suruh bilang hitoh, dia robah. Hintoh, tambah nun. Dalam kajian ayat yang lain, summastawa alal arsh. Istawa. Mereka memaknai dan termasuk orang-orang sekarang istawa. Dia baca atau maknanya istaula, berkuasa. Bersemayam tadinya istawa. Dipahami dalam takwilnya istaula. Maka lam itu disebut lamul Yahud. Itu si Mu'tazilah. Sementara hitoh ditambahin nun, hintoh, maka mereka mengistilahkannya nunul Yahud. Tuh, nun Yahudi. Ya, apa merubah? Substansinya merubah. Zakat rukun Islam wajib. Nah, dibilang zakat nggak populer di zaman Nabi juga. Terubah apa enggak? Iya, rubah. Itu badal, ganti. Sama intinya. Fa'anza, ya, fa'anzalna 'alal ladina zalamu rizan minas sama. Maka kami turunkan kepada mereka yang zolim kehinaan dari langit. Ya azab. Bimakanu yabsukun karena kefasikan mereka. Wa izistasqa Musa liqaumihi. Ketika Nabi Musa meminta minum, minta air buat kaumnya karena kaumnya kehausan. Dia minta kepada Allah, ya Allah kasih kami air, kaum kami kehausan. Fakulna, lalu kami bilang, kami Allah, idrib bi'asakal hajar. Tuh ini nikmat berikutnya. Pukul itu batu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka keluar dari batu itu 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap kabilah suku. Kan ada 12 Bani Israel itu. 12 turunan. Nabi Yakub. Anaknya 12. Masing-masing beranak pinak. Jadi 12 sampai kepada Nabi Musa. Kulu wasrabu min rizkillah. Silahkan makan, silahkan minum. Sebagian dari rizki Allah. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dengan catatan jangan kau menebar kerusakan di muka bumi. Fasad. Fasad.
di bahasa Arab surat kabar itu artinya korupsi. Terus sekarang udah ditebarkan korupsi. Siapa itu? Ini dia akar kedurhakaan dari Bani Israel yang menebar kerusakan, yaitu korupsi. Korupsi jabatan, korupsi waktu, korupsi uang, korupsi. Nih berbuat korupsi. Sekarang ya udah emang Yahudi ya al-qiraat. Syi'tum kuri'a syi'tum. Wahya qiraat Susi wa Hamzah. Jadi kalau udah dengar Qori baca syi'tum, itu bagian dari qiraat. Naghfir dibaca yang pertama yaghfir. Siapa Imam Nafi? Kedua bitta madmumah wahya qiraat Ibnu Amir. Tugh pakai tak tughfir ya atau tughfar qiraat Ibnu Amir. Tak tug akfaro yufiru tughfir atau tughfar. Ketiga bin nun wahya qiraat al-Baqin yang ada sekarang pakai nun naghfir kami. Qila bismam kasratil qaf ad-dham qara al-Kisai. Qila majhul kasrah ad-dham. Tadi mulanya kataba kutiba. Qawala kuwila. Nah, maka ada ismam. Nah, ini nggak berani saya cerita ismam. Wazannya Wa qara al-bakun bil kasratil khalisah. Dan sementara yang lain yaitu dengan kasrah yaitu qila. Al-i'rab jahratan mansub alal masdar fi maudhi'il hal min dhamir. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Itu dia. Jahrah mansub. Dia jadi hal dari domir. Domirnya kembali kepada Allah. Ya. Kultum takdiruhu. Kultum zalika mujahirin. Ya. Wahada huwal aujah. Ini yang lebih benar. Wakila sifat mahzuf takdiruhu arinallaha ru'yatan jahratan. Ya kayak begitu nahu. Nahu itu dari Yunani. Maka semangat falsafatnya, filsafatnya kental di otak-atik. Sujada jam'u sajid. Oh, tahu sajid jamunya sujad di antaranya. Mansub alal hal min dhamir. Dinasobkan karena hal. Dari mana? Dari dhamir. Dhamir mana? Udkhulu. Hittah khabar mubtada mahzuf takdiruhu mas'alatuna hittah. Ai hutta anna dunubana. Hutta dihapus. Wa man nasoba hittah a'malal fi'l. Ada juga bukan hittatun, hittatan. Jadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Iya. Fan fajarat. Ma'tuf ala fi'lin muqaddar takdiruhu fadoriba fan fajar fadoroba fan fajarat. Kan ayatnya idrib bi'asokal hajar fan fajarat. Pukullah batu itu dengan tongkatmu.
Belum dipukul, baru perintah. Maka kayak gitu bahasa. Akhirnya ada kata yang dibuang, fadoroba, kalau dipukul. Baru pecah, ya. Itu takdirnya nih. Ya, fadoroba fanfajar. Lianna linfijarin nama yahsulu anid darb. Dan memancarnya air dari batu itu akibat pukul. Akibat dipukul. La anil amri bi ijadihi. Bukan karena perintah. Beda dengan yang nggak pakai perintah. Laut terbelah karena dipukul, bukan karena diperintah. Nggak mungkin diperintah tanpa dipukul terus pecah. Logik sekali. Mislu fa'iddatum min ayyamin ukhar. Contoh struktur kalimat kayak begitu seperti Al-Baqarah 185. Fa'iddah. Iddah maka dia mengulang di hari-hari lain. Fa'aftoro. Dia jebol puasanya, buka. Faedah. Tidak serta-merta kemudian mengulang puasa, tapi harus buka dulu. Famaniturra ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Serupa dengan struktur ayat ini. Barang siapa terpaksa ghaira adin, ghaira bagin, tak melampaui batas, wala adin, sama melampaui batas, maka tidak dosa. Ai fa'akala, dia makan, fala isma alaih. Babi boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh, haram. Tapi kalau terpaksa, batasan terpaksa, kalau nggak dimakan mati, itu terpaksa. Jadi terpaksa itu mati batasannya. Nah, itu namanya famanitur. Boleh, boleh, ya, dengan catatan ghairu baghin, tak melampaui batas. Cukup sekedar mempertahankan hidup, bukan kenyang. Fala isma alaih. Mufsidin hal muakkadah li'amilihi. Fala ta'saw fil ardi mufsidin. Ta'saw artinya sama dengan mutubsin. Terus ditakkid. Tuh, iya selesai. Mufsidin dengan hal. Balaghah. Mimba di mautikum li ziyadati ta'kid ala annahu maut hakiki. Inti mempertegas mati yang disambar geledek, mati beneran. Tuh. Mimba di mautikum. Ya. Fa'akhazat, kan ayatnya fa'akhazat humus so'iqah. Maka disambar geledek. Ya. Terus mati. Lalu ada ayat mimba di mautikum. Itu mati beneran. Fakulu ijaz bil hazaf. Ay qulna lahum kulu. Al-Qur'annya nggak pakai bilang kulna lahum. Kulna lahumnya nggak disebut. Tapi sebenarnya ada. Maka disebut singkat. Bahasa balakonya ijaz. Wa ma zalamuna ijaz bil hazfi aidan. Takdiruhu zolamu anfusahum bi an kafaru. Ada yang dibuang. Mereka zolim kepada kami. Maksudnya menzolimi diri mereka. Menzolimi diri mereka dengan apa? Dengan kufur. Itu dibahasakan menzolimi kami. Menzolimi kami Allah. Allah nggak bisa dizolimi. Sebab kezolimannya akan kembali kepada dirinya. Wal jama' baina zolamuna wa yazlimun al-madi wal mudhari dalal ala tabadihim fi zulmi. Ya. Wa ma zolamuna walakin kanu yazlimun.
Nih memberi informasi, zolimnya bukan sekali, berkali-kali. Kalau zolimnya itu bohong, bukan sekali, sampai sekian periode, sampai sekarang, nggak tahu mana yang asli. Ya, ini zolim dunia zolim, bohong, ya, seinstitusi yang gelar perkara ikut bohong, nggak boleh dipegang, nggak boleh dicolek. Lah, tuh melampaui batas mah enggak? Kan luar biasa itu. Kembali menegaskan watak. Begitu lekat watak turun-temurun, tak terbatas pada Bani Israel, tapi kepada siapa saja, maka Allah menutup ayatnya wa antum tanzurun. Padahal jauh di zaman Nabi Musa. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu wa lam yakul fa'anzalna 'alaihim li ziyadati takbih. Padahal cukup anzalna 'alaihim, tapi 'alal ladzina zalamu dalam rangka mempertegas. Mubalaghah fi dzam wa takri. Ya, mubalaghah itu apa ya? Superlatif ya, keterlaluan. Karena mereka zolim keterlaluan, maka kecaman Allah juga terlalu. Biwad zahir maudhi'ad dhamir. Meletakkan yang zohir yaitu alladzina zalamu itu sum zohir. Padahal cukup alaihim. Ridzan nakarahu litahwil wa tafkhim. Ridzan kehinaan, menjijikkan hinanya. Jijik, jijik. Udah kebayang. Jijiknya bukan dalam arti physically. Nah, contoh, ada orang soleh, menteri, menterinya menteri agama lagi. Korupsi, yang dikorupsi dan haji lagi. Oh, itu kan jijik banget itu. Iya, kalau orang beda agama, korupsi haji, nggak begitu. Gitu nomor Rizal. Ini nakiroh, ya. Apa kesan bahasanya untuk menakutkan? Menakutkan apa? Jangan lakukan ya. Gitu. Yang menjijikkan itu. Terus tafkhim, itu perkara besar. Kalau ya, perkara besar. Ada orang pakai peci, pakai sorban. Masuk ke warteg bulan puasa. Beda ini bahasanya. Ada orang bertato. Peci pakai peci, tangan pendek, tato kelihatan. Artis. Ramadan. Masuk ke warteg. Ada hordengnya. Gitu. Min rizkillah ta'zim lin ni'mah wal minnah. Bagian dari rizki Allah. Rizki Allah itu luar biasa menunjukkan kasih sayangnya. Nikmat. Wa ima ila annahu rizqun hasilun min ghairi ta'ab wala masyaqqah. Mir rizkillah, rizki digandeng dengan kata Allah. Ini menunjukkan rizki tanpa usaha. Itu yang diberikan kepada mereka. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Nggak ada usaha. Apalagi dipayungin awan, adem terus 40 tahun. Kan nggak ada usaha sih. Selesai. Mufradat al-lughawiyah. Jahrotan. Kosakata. Iyanan. Wadihan bil basar. Maka diartikan kasat batak. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami baru beriman kalau engkau bisa memperlihatkan Allah kepada kami dengan kasat mata. Oh, enggak masuk akal. Iya, as-sa'iqah as-sayhah bil azab. Sa'iqah teriakan yang memekakkan telinga. Ya kita gitu, geledek.
Geluduk, geluduk kecilan, geluduk, 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 geluduk. Kalau geledek joger. Itu kampungnya Pak Topik itu banyak geledek. Aunar minas sama, api dari langit, kilat nyamber api. Ini api di sini diartikan enaknya listrik. Ya betul. Ada pohon hmm, kelapa disambar geledek itu api. Ya. Wa antum tanzurun mahal labikum dan kalian melihat apa yang terjadi. Summa ba'asnakum ahyainakum. Kami hidupkan. Tashkurun ni'matana agar kalian berterima kasih atas nikmat kami. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Ini nikmat berikutnya. Satarnakum bisahabir rakik min harri syamsi. Kami tutup kalian dengan awan lembut dari panasnya matahari fitih di bukit padang pasir namanya Atih. Nama bukit ya. Almanna syai'un hulwun lizad li, lizajji. Ah, bukan lizaj. Lazijin. Kal asal. Kayak madu. Udah madu aja. Apaan yang kayak madu? Susah. Gitu. Madu aja. Wasalwa atau ir al-ma'ruf bisumani. Burung terkenal dengan nama Sumani. Ya. Wa yusamma fi biladi Syam bil farri. Tapi di daerah Syam, Syria disebut farri. Wa kullum minas sumani wasalwa jamak. Itu isim jamak. Man jamak. Salwa jamak. La wahida lahu min lafzihi. Nggak ada mufradnya. Hadhil qaryah Baitul Maqdis. Adkhulu hadhil qaryah. Au ariha. Nah, saya nggak tahu bahasa Latinnya. Rogoda aklan wasi'an hani'an. Makan yang banyak, wasi luas, hani nikmat. La ana afihi wala hajara alaihi. Tak capek. La hajar. Tidak ada penghalang. Iya. Albab babaha pintunya, pintu gerbang. Kita dari satu wilayah masuk wilayah lain ada gerbangnya. Sujada munhanin menunduk mutawadi'in karena tawadu mutazallilin karena rasa hina kepada Allah. Hittah ay su'aluna antahutu anna dunubana wa khotoyana. Itu diajarin mengucapkan yang luas maknanya tapi kata-katanya singkat. Apa itu maknanya? Berharap atau kami meminta engkau menghapus dosa dan kesalahan kami. Cukup. Hittah. Suruh bilang itu. Hittah. Wal murad is'alullah al maghfirah. Maksudnya minta sama Allah ampunan. Itu di hati. Di lidahnya hittah. Hittah. Si A masuk hittah. Si B hittah. Itu aja. Ya diganti hittah. Plesetin bahasa kita. Rizan azaban minas sama. Azab yang menjijikkan. Wa minal ma'lum annal azab nau'an. Sebagaimana diketahui azab ada dua macam. Nau'un yumkinu daf'uh. Ada azab yang bisa ditolak. Wa huwa azabul makhluqat. Azab datang dari makhluk. Kal hadam wal gharq. Seperti penghancuran. Itu bisa ditolak.
Kalau bisa, silahkan tolak. Tembus Israel, nggak bisa ditolak. Ya, kalau dulu waktu perang sebelumnya sama ini itu, oh dia gembira. Peluru kendali yang diluncurkan di udara bisa ditembak. Ya, oke, wal gharq. Tuh, tenggelam itu menjijikkan. Wa nau'un la yumkinu daf'uh. Ada azab yang tak bisa ditolak. Kat ta'un. Ta'un nggak bisa ditolak. COVID, ya. Apalagi kemudian setelah COVID jilid 2 bentuk udara. Siapa yang bisa udara? Lewat hujan. Hujan mengandung kandungan plastik. Plastiknya mengandung kuman. Lalu menyatu di udara, dihisap. Ada demak. Ah, nggak bisa ditolak, susah. Emang masker bisa, emang selalu pakai masker. So'ikoh. Waso'ikoh. So'ikoh petir. So'ik jamaknya. Ya, ya jaluna asobi'ahum fi adanihim minas so'iki. Tuh. Hajarul maut. Mereka tutup telinga. Takut ada petir masuk. Wal maut. Maut nggak bisa ditolak. Wal muradu bihi hadan nausan. Dan yang dimaksud rizan itu azab. Nih azab yang kedua. Nggak bisa ditolak. Al-hajar. Ay hajar. Batu. Karena idza darabahu tafajjara minhul ma' biqudratillah. Kalau dipukul keluar air atas kuasa Allah. Fanfajarat insyaqqat. Terbelah. Wasalat. Mengalir air. Unas jama'a minhum. Kelompok mereka. Bani Israel 12. Wakanu dan mereka itu isna asyara sibton. Ada 12 keturunan. Masrabahum maudhi'u syurbihim. Fala yusyarikuhum fihi ghairuhum. Tidak ada yang salah memilih keran mereka. Itu. Ada kelompok A, B, C, D. Wala ta'sau min asa absada. Ta'sau wala tufsid artinya. Ay la tufsidu fisadan syadidan. Dan buat kerusakan. Wal wa wal aswu awil isyu asyadul fasad. Kerusakan bukan sekedar kerusakan, kerusakan yang dahsyat. Apa kerusakan dahsyat? Bukan cuma fisik, tetapi juga mental. Maka daya rusak penguasa yang sekarang dan dulu itu luar biasa, bukan cuma fisik. Fisik laut itu namanya pohon ditebangin, diganti sama sawit fisik. Mana buktinya ditebangin? Emang hujan bisa nebang pohon, gelondongan yang masuk ke masjid, ke danau udah rapi, udah ada nomornya, dipotong, rusak. Maka itu akarnya adalah karena kerusakan mental. Apa mentalnya? Jiwa nasionalisnya. Negeri sendiri dirusak. Langsung atau tidak langsung. Itu namanya taksau. Ya. Ifsadan syadidan. Wal asli. Iya. Asyaddal fasad. Wa takarraral makna takidan. Berulang makna dalam rangka mempertegas ikhtilafil lafzi. Coba kerusakan sekarang luar biasa. Banyak orang-orang pinter yang berafiliasi kepada Israel umpamanya. Waduh, merusak pikiran. Israel itu baik gitu kalau gitu. Rusak apa enggak? Yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik.
Islam itu jelek, ya, Israel itu baik. Selesai. At-tafsir wal bayan. Nah, masuk tafsir. Uzkuru ya Bani Israel qaulas sab'in min aslafikum alladzina ikhtarahum Musa alaihi salam hina zahabu ma'ahu ila Tur. Uzkuru, pada ingat Bani Israel yang di zaman Nabi itu. Ingat apa? Kata-kata 70 orang pengikut Nabi Musa dulu, nenek moyang kalian. Yang Nabi Musa pilih mereka ketika mereka pergi bersamanya ke Bukit Tursina. Paham ya? Nabi Musa suruh ke Bukit Tursina. Terus diajak 70 orang pengikut yang beriman. Itu maksudnya, suruh ingat. Lil i'tizar an ibadatil ijli. Dalam rangka mengingatkan mereka dari beribadah atau menyembah anak sapi. Jadi sampai di zaman Nabi mereka juga nyembah anak sapi. Sapi. Dan sampai sekarang juga Bani Israel. Kalau ada sapi merah itu, oh ini sapi Nabi Musa. Ya, merah enggak, kuning enggak gitu. Polos. Masih. Itu dituhankan. Israel inget tuh, gitu. Lan nusaddiqa billahi wa bi kitabih ilman bi annaka sami'ta kalamah. Kata mereka nih, kami tidak akan percaya kepada Allah dan kitabnya karena engkau mendengar kalamnya. Nah, Nabi Musa diajak bicara, dengar. Terus disampaikan, kata Allah begini, 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 jangan nyembah itu, beginilah. Nah, kami enggak dengar. Apa sebabnya? Sebab engkau mendengar. Yang dia mau, kita dong semuanya dengar. Gitu. Hatta narallaha iyanan bil ain al mujarradah bila hajiz. Sampai kami melihat Allah dengan kasat mata tanpa penghalang. Pas bilang gitu, fa'akhazahumullahu bi'adzab. Diambil mereka dengan azab. Wa huwa irsalun nar minas sama. Dikirim api kilat dari langit. Wa hiya sa'iqah, yaitu petir. Fa'ahraqathum wa matu. Lalu petir membakar mereka. Mereka mati. Wa makasu yauman wa lailah. Mereka mati sehari semalam. Wal hayy yanzur ilal mayyit. Sementara yang tidak kena sambar petir karena iman kepada Allah, ngelihat itu mayit. Ya, ngelihat. Wahakata kana halu Bani Israel ma'a Musa. Kayak begitu keadaan. Seperti itulah keadaan Bani Israel dengan Nabi Musa. Yatamarradun, membangkang. Yu'anidun, menentang. Wa yu'adzibuhullahu fil ardi. Maka diazab Allah ketika masih di bumi, masih hidup. Bil aubi'ah, dengan berbagai macam penyakit, sama al-amrod. Wa taslit hawamil ardi wa hasyaratiha. Taslit dikuasai, dikepung, ya, oleh kuman yang ada di bumi dan serangga. Hatta apa ini?
fatakat bil adadil kasir minhum, sehingga membinasakan sejumlah besar di kalangan mereka. Sumayun imullahu alaihim, kemudian diberi nikmat oleh Allah. Wahahia baqiyatun ni'mal ashir allati yuzakiruhum ta'ala. Dan ini dia sisa nikmat Allah yang 10, ya, yang disebutkan oleh Nabi, oleh Allah kepada mereka. Tuh, tadi 5 udah. Ini yang keenam. Apa itu? Summa ahyainahum ba'dal maut al-hakiki. Itu nikmat keenam. Dihidupin lagi setelah mati. Mati beneran. Liyastaufu ajalahumul muqaddarah lahum. Untuk menyempurnakan umur mereka yang telah ditetapkan oleh Allah. Paham maksudnya? Ya. Faqamu, lalu mereka bangun, wa'asyu, mereka hidup, yanzuruna ila ba'dihim. Melihat. Si A bangun duluan, ngelihat si B belum bangun, masih mati. Lihat ya. Si B sama C juga begitu. C sama D juga begitu. Wadhalika kulluhu, semuanya itu di apa diciptakan kayak begitu. Litashkurullah ayuhal Yahud, agar kalian berterima kasih wahai Yahud. Al-mu'asirun, Yahud masa kini, ala in'amihi alaikum, atas nikmat yang diberikan kepada kalian, bil ba'si ba'dal maut, yaitu dengan dihidupkan setelah dimatikan. Wa ta'taqidu, dan agar kalian berkeyakinan annallaha qadir ala kulli syai', Allah itu sanggup, bisa melakukan apa saja. Wasyukru al-matlub, syukur yang diminta, huwal iman billah wa kutubihi wa Muhammad. Syukur paling tinggi yaitu iman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada kitab yang dibawa. Wa qala ba'dul mufassirin fi tafsir, sementara mufassir dalam menafsirkan ba'asnakum min ba'di mautikum berkata alamnakum min ba'di jahlikum. Ini mau takwil ya. Kami ajarkan setelah kalian bodoh. Bodoh itu sama dengan mati. Alim, ilmu itu sama dengan hidup. Qala al-Qurtubi wal awal as-sah. Menurut Imam Qurtubi yang pertama betul. Pertama yang mana? Mati beneran, hidup beneran. Li'annal asla fil kalam al-haqiqah. Sebab asal kalam itu hakiki. Wa kana mautu uqubah. Sementara mati itu adalah hukuman. Wa minhu qauluhu ta'ala. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum uluf hazarul maut. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Apa kalian tidak tahu orang-orang yang keluar rumah berbondong-bondong, beribu-ribu karena takut mati, karena ada taun. Lalu Allah bilang kepada mereka, mutu, matilah kalian. Summa ahyahum. Mati terus. Kemudian Allah hidupkan. Mati beneran maksudnya. 7. Summa satarnakum bis sahab al-abyad ar-raqiq min haris syams. Nikmatnya yang ketujuh, dipayungi dengan awan putih dari panas matahari. Asna aujudikum fi wadit tih, ketika kalian berada di lembah tih. Baina Syam wa Mas, antara Syam dan Mesir. Muddat arba'ina sana. Selama 40 tahun dipayungi dengan awan teduh tadi. Apa itu? Arba'ina sana. Hayyarin, hayyari taihin.
Hayar lagi bingung. Hayar bingung. Taih, nggak tahu apa-apa. Bego, bodoh, taih. Ba'daan kharaja abaukum min Mas. Setelah nenek moyang kalian keluar dari Mesir. Paham keluar dari Mesir? Hah? Itu di Mesir Firaun. Wajawazul bahro. Di situ adanya payung awan gelap. 8. Summa an'amna alaikum bi anwa' minat ta'am wasyarab. Kemudian kami berikan kalian berbagai macam makanan dan minuman. Yang disebut cuma madu sama burung, modal banyak. Itu namanya ijaz. Kalmanil ladzi huwa misl asal. Itu mah contoh saja seperti madu. Wayam zijunahu bil ma. Summa yashrabun. Campur air. Kayak kita minum madu sesendok. Tambah air hangat secangkir, segelas. Itu begitu. Wasalwa alladhi huwa tair yusbihu sumani. Sumani. Burung. Salwa yaitu burung yang mirip dengan burung sumani. Nggak tahu cemani. Apa topik cemani. Ya. Lazizut ta'am. Nikmat. Wa kanal man yanzilu alaihim nuzulas dobab min tulu'il fajri ila tulu'il syamsi. Sementara madu tadi turun kepada mereka dari langit seperti embun pagi-pagi sampai terbit matahari. Wa ta'tihimus sumani. Karena ada embun itu seperti madu, maka burung-burung pada datang dekat. Fayakhudhu kullu wahid ma yakfihi ilal ghad. Maka setiap orang pada bisa ngambil untuk kecukupan besok. Ambil besok. Besok udah habis. Ambil lagi pagi-pagi. Buat 1 hari makan. Wa qulna lakum kulu min dzalika rizqit thayyib. Kami bilang kepada kalian, makan, silahkan makan rizki yang baik itu. Washkurulillah, washkurullah. Syukurlah kepada Allah. Falam yaf'alu wa kafaru. Mereka tak lakukan. Bahkan mereka ingkari nikmat yang begitu banyak. Walam yadurru illa anfusahum. Sikap itu tak mencelakai, memadaratkan, kecuali diri mereka. Haitsu qatallahu anhum hadin ni'am. Gimana tuh? Mencelakainya. Dipotong nikmat itu. Ya, diambil, dicabut. Persis bangsa ini. Kemerdekaan itu dikasih oleh Allah. Adapun mereka berjuang itu mah asbab. Maksudnya supaya bersyukur. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Syukur sebagai bangsa, bukan individu. Maka ada menteri Kementerian Agama. Ini yang mengatur bagaimana supaya keberagamaan umat menjadi tambah dekat dengan Allah. Itu namanya mensyukuri Allah atas nikmat yang dia berikan berupa kemerdekaan. Maka dengan begitu akhirnya jadi pemimpin, dengan jadi pemimpin jadi mengatur. Dengan mengatur maka kekayaan alam semesta dikembalikan kepada rakyat. Sekarang nggak kufur. Nah itu aja udah setengah azab. Azab. Mana ada yang nggak beli? Air banyak melimpah tapi beli. Apalagi si bensin melimpah juga beli. Di Iran itu ada petualang di Iran. Bensinnya 600 perak. 600 sampai 200, 50 perak gitu kurang lebih. Pokoknya murah gitu. Ya, bahkan ada yang pom bensinnya yang gratis, silahkan ambil rumah murah. Apa syukurnya iman?
Apa itu iman? Amal. Mengamalkan semua yang diajarkan oleh Allah sebagai penguasa yang tahu hal itu, di antara syukurnya yaitu bagaimana membangun keimanan bangsa ini. Iya, ada nih dikit lagi. Washkurullaha falam yaf'alu wa kafaru dunya walam yudhirru. Iya nih, beda. Wajah wajazahum ala mukhalafatihim. Akhirnya dibalas. Apa balasnya? Azab. Sama bangsa ini kita diazab, tapi nggak terasa. Azab paling dasar, azab yang tak terasa azab. Azab terasa nikmat, santai-santai aja. Udah mau dikepung sama PKI masih santai, itu azab. Ya, ntar udah nggak punya apa-apa. Tentara nggak punya, polisi nggak punya, senjata nggak punya. Fakana wabal al-isyan aidan alaihim. Wabal akibat kemaksiatan itu kembali kepada mereka, pada mereka. 9, 10 ya. Oh, si panjang juga. Betul hayat. Sampai sini dulu nih 9 nih. 9 ya. Ya. Oke, nggak apa-apa nanti kita terusin 9. Terusin aja. Barangkali ada sisa waktu tuh tinggal 4 menitan. Silakan Pak Jamal. Oh, udah pada pulang ya. Hah? Oh, Topik udah pulang. Pulang Pak apaan? Hadi pulangnya jauh. Hah? Ayo, banyak. Langsung bawa datanya boleh silahkan. Ada Pak Apa itu? Taufik, ada Pak Hadi, Bu Hilwani, tuh Bu Opi, Bu Opi, Bu Iya. Ika, ada siapa lagi? Jadi Ayo, sampai udah sembilan. pulang Pak. Ah, Hah? Bu Rina, tuh Bu Rina apalagi dia memang di rumah aja. Tuh. Nih Bu Sinta, ada Bu Sinta nih, Bu Opi. Hadir, Ustadz Hadiroh. Ada Pak Ustadz. Oh, di rumah hadir loh. Di rumah nggak hadir. Iya, silakan. Ya, ini kisah. Jadi Bapak Ibu, isi Al-Quran diantaranya kisah-kisah. Baik yang isinya kisah maupun yang isinya akhbarul ghaib. Ya, semuanya mengerucut kepada Mhm. bagaimana kita mendengar kisah ini menjadi mentauhidkan Allah. Ternyata kita sampai pada titik tujuan mentauhidkan Allah setelah kita menyadari, memahami, merasapi, mengakui tanda-tandanya, tanda kebesaran. Ini cerita ini tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan, tanda kasih sayang pada saat yang sama kepada pihak-pihak yang taat. Terus tanda eh, keberadaan. Ada Allah. Jangan dikira. Kita juga sering bilang Allah nggak tidur. Ada di tengah kezaliman yang luar biasa, baik global maupun negeri ini, yang diwakili oleh orang per orang, notabene adalah pejabat yang nggak ngurus rakyat. Jangan dikira Hmm. Allah nggak tahu. Tahu Allah. Mau ngeles kayak apa. Nah, itu jembatan-jembatan untuk mencapai ketauhidan. Maka akhirnya setelah tahu kebesarannya, keberadaannya, baru keesaan. Di mana letak keesaannya dulu, sekarang, dan akan datang tetap satu sunnahnya. Esa. Apa itu? Yang hak pasti menang. Yang batil pasti diporak-porandakan. Ah, pasti.
Kalau sementara ini kadang-kadang ada teologi rasional yang harus dengan usaha. Itu lihat Abu Thalib usaha apa? Cuma doa. Terus dikirim burung ababil. Ya betul tidak? Tentara bergajah. Tentara bergajah. Coba lihat dulu Firaun. Luar biasa puasa. Nabi Musa usaha apa? Enggak. Cuma sebab aja tongkatnya belah. Itu kan Allah itu semua yang nanganin. Bukan berarti nggak usah berusaha, tapi harus menambah keyakinan. Akar keyakinan dimaksud adalah iman. Inti iman adalah ketauhidan. Oke? Luar biasa Al-Quran ini. Pak Apalagi Ustadz, dulu umat-umat terdahulu tuh. Mereka usaha apa? Dihajar sama Allah langsung. hmm, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. ya, Kaum ya, Ad. Iroma Datil Imad. Dia keturunan Irom. Irom pada mulanya nama teh. lagi lapis lapis Kayak suka gitu. Fir'aun bulat. lah si Ramses. Zatil Imad. Zatil Kamu Imad sama. artinya memiliki bangunan-bangunan yang kokoh karena mereka diberikan kekuatan fisik untuk membuat rumah, istana, bahkan perumahan, bukan cuma rumah dari bukit-bukit batu yang dipahat. Diharapkan bersyukur, tapi enggak, ya kufur, nggak percaya. Akhirnya azabnya kan hujan batu, sombong sama batu, hujan batu. Bayangin kita hujan batu es saja udah heboh. Batu es baru segede kacang hijau, gitu? Tuh. Wa Fir'aun zil autad. Firaun yang punya cengkraman kokoh, tak ada yang bisa melawan. Saya Didu belum bisa saya Didu. Refli Harun, Suryo, si Rismon, itu belum goyang. Tapi itu adalah bagian dari sunnah Allah yang kemudian menjadi asbab. Allah harus menurunkan pertolongannya. Terus, seolah-olah Allah berkata kayak begitu. Ada saatnya yang tepat. Aku akan beresin. Ya. Apa kata Allah? Fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Untuk Maka ya. Tuhanmu akan menumpahkan sobba. Wasobabnal ma'a sobba. Hujan itu ditumpahin itu. Hmm, Jadi di mana saya baca lupa itu. Ketika ada mendung luar biasa menutupi Jakarta saja termasuk sekitarnya itu jutaan ton air. Siapa yang nahan itu? Ditahan, nunggu waktu turunnya. Di mana turunnya? Berapa banyak yang diturunin di sini, di sana, di sana. Itu kan kuasa. Itu cerita yang terus yang apa namanya bermuara kepada ketauhidan. Jutaan ton. Kalau bahasanya ada seorang dai di mana itu di Radio Rasil, di angkasa, di udara itu ada laut tuh kayak gitu laut maksudnya. Di dalam laut ada api. Emang benar ada gunung berapi di sana. Kan luar biasa. Akhirnya udah sombong sama air, Firaun diazab pakai air. Kita nih sombongnya sama apa nih ya? Coba. Iya, Allah a'lam bishawab. Udah jangan pada nanya ya. Udah, hmm, udah pada teler kali. udah Tapi habis. Ustaz, intinya Ustaz, Kenapa? oh, Ustaz, Ustaz saya, Ya Allah nih. maaf, barusan ada itu tamu nggak sempat nyimak nih. Ustaz Oh, tadi iya. hinto apa sih Ustaz artinya? Hintoh dari Mm-mm. Ramadan hatoh, dari apa? menghapus. Kalau Oh, hito kecil kado. hapus. Kalau Bukan, saya eh, terbalik. Iya, eh, hinto hapus. Kalau kalau hinto gandum, oh gandum. dia plesetan. Iya, diledek ngeledek ngeledek gitu Ustaz ya. Iya, kan anu Hmm. banget itu.
cuman Mereka tambahin nun masih aja tuh Pak langsung Ustadz ya. berada dalam pengawasan Allah lewat Nabi Musa, dan Allah yang bilang hitoh, masih saja masih saja ngeyel, masih saja ngeledek. Ngeledek mah kecil, songong. Allah songong. Lah, songong sama Pak Jamal aja. Kalau nggak dikepret, kalau nggak percaya boleh coba. Kepret sama Allah. Iya, udah dulu Iya, ya. iya, terima Baik, kasih baik. Ustaz. Ya, baik, kita akhiri, kita sempurnakan ya dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.